Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan uh, belajar untuk membuat grafik pada Origin. Jadi ada empat uh, topik utama pada video kali ini, yaitu pertama kita akan memasukkan data dari Excel ke Origin atau dari sumber lain ke Origin, kemudian mengcustomize data tersebut di workbook Origin. Kemudian kita akan membuat grafik dari data yang telah kita masukkan. Bisa nanti kita contohnya pada video ini kita akan membuat grafik garis atau bar nanti ya, atau kolom grafik. Dan juga pada akhir video ini kita akan mengcustomize atau memodifikasi grafik yang kita buat. Baik, semisal kita memiliki data recovery 3 logam. Di sini ada data mangan, besi, kemudian nikel, recovery-nya masing-masing pada setiap waktu. Ini tinggal kita copy dan bawa masuk saja ke Origin datanya. Ini saya copy, kemudian masuk ke Origin. Nah, di sini kalau kita lihat di workbook Origin itu hanya terdiri dari 2 kolom. Ini dia akan otomatis menambah kolomnya jika kita pastikan data yang kita miliki tadi seperti ini. Dan di sini kita harus memperhatikan bahwa ada kolom A, B, C, dan D, yang mana di kolom A ini notasinya itu adalah X. Artinya data di kolom A ini akan menjadi sumbu X-nya. Dan kemudian data di B, C, D ini akan uh, merupakan data untuk sumbu Y-nya. Nah, ini sudah sesuai. Jadi data sumbu X kita inginkan data waktu nanti ya. Ini kita tinggal tuliskan waktu kontak, misalnya namanya ya. Unitnya misalnya menit. Kemudian di Y, di sini di long name untuk kolom B. Karena ini kan tadi di kolom B itu adalah recovery FE, recovery mangan. Nah, tinggal kita tuliskan di sini recovery. Kemudian recovery unitnya itu adalah persen satuannya. Untuk untuk memisahkan antara mangan, Fe dan nikel, nah kita bisa tambahkan data tersebut di komen. Data di komen berarti di sini Fe, kalau saya tidak salah itu adalah mangan, Fe dan nikel. Mangan, Fe dan nikel. Sini mangan, Fe dan nikel. Sini tidak perlu dimasukkan data apapun, atau kalau mau di copy data long name dan unitnya ke masing-masing kolom juga boleh. Nah, untuk membuat grafik sangat simpel sekali. Kita bisa langsung menuju, karena sekarang kita hanya membuka satu workbook yang aktif ya. Satu ya, workbook yang aktif itu ditandai biasanya pada eh, menggunakan garis outline warna ungu seperti ini. Misal kita pilih note, maka garis outline warna ungunya ini muncul di note. Nah, berarti sekarang Windows Note-nya yang sedang aktif. Nah, kalau kita klik ke workbook-nya di sini, kita bisa langsung membuat plot dengan memilih plot di bagian atas, dan kita misalnya pilih basic 2D, ya, pilih misalnya pakai spline connected, maka kita akan disuruh memilih eh, mana yang menjadi sumbu X, mana yang menjadi sumbu Y. Dalam hal ini, waktu kontak di sini kita akan setting dia sebagai sumbu X, dan sumbu Y lainnya itu adalah recovery, mangan, Fe, dan nikel. Klik OK, maka kita akan dapatkan grafik spline seperti ini. Nah, atau kita juga bisa menggunakan
memblok workbook yang kita buat tadi, kemudian pilih plot yang kita sukai atau yang kita inginkan pada bagian bawah. Pada bagian bawah ini, kalau kita klik seperti ini akan muncul jenis-jenis plot yang sama dengan yang ada di plot atas ini tadi. Nah, dengan begitu, kita pilih seperti ini untuk membuat data seperti tadi, kan adalah garis dilengkapi dengan simbol. Kita klik line dan simbol, maka dia akan munculkan apa grafik yang sama seperti tadi. Kemudian kita sudah membuat line grafik di sini. Kemudian kita bisa mengcustomize grafik tersebut supaya sesuai misalnya dengan persyaratan publikasi kita yang kita inginkan. Kita bisa maximize dulu. Kemudian semisal kita ingin memperjelas atau mempertebal garis ini. Kita bisa menggunakan beberapa cara. Cara yang pertama, klik line yang ingin kita ubah. Kemudian di sini ada mini toolbar. Mini toolbar ini kita bisa mengatur, misalnya ini tebal garisnya atau line thickness-nya itu kita ingin ganti menjadi 3. Kemudian, ya. Kemudian karena grafik ini masih dalam satu grup, untuk mengcustomize satu persatu garis yang ada di sini, kita bisa gunakan fungsi ungroup untuk setiap garis. Untuk membuka properti dari gambar ini, kita tinggal klik 2 kali pada salah satu data, maka kita akan masuk ke halaman plot detail. Di plot detail ini kita bisa melihat bahwa pada bagian grouping di sini itu masih tercentang dependent atau bergantung. Nah, untuk memecah garis grouping tersebut, kita tinggal klik independent. Klik OK. Nah, sekarang kita bisa mengcustomize masing-masing dari garis ini. Nah, misalnya saya ingin mengganti simbol yang ada di garis merah. Simbol di garis merah ini akan saya ganti plot simbol dengan cara mengklik plot simbol di mini toolbar. Saat saya ingin ganti dia menjadi bulat tapi berlubang. Tinggal kita pilih simbol yang kita inginkan, kemudian kita ganti besaran yang kita inginkan. Kemudian kita juga bisa merubah ketebalan garis simbolnya itu dengan cara klik 2 kali, kemudian di simbol, di add thickness, ini kita bisa ganti misalnya menjadi 50% lebih tebal. Begitu juga untuk garis berikutnya, untuk garis yang berwarna hitam di sini. Ini sudah independen, kemudian di simbol, ini saya ingin ganti dia size-nya menjadi 12, kemudian simbolnya kita bisa ganti misalnya dengan kotak berlobang, thickness-nya kita samakan 50%. Dan kita juga bisa mengcustomize line-nya, semisal kita ingin membedakan bahwa line yang kedua ini bukan garis solid, tapi garis putus-putus. Nah, kita bisa gunakan style di line untuk garis nomor 2, itu misalnya stylenya dash. Kita bisa mereview atau melihat perubahan sementara dengan klik apply. Ya, kalau kita lihat sudah diklik apply tadi, kita lihat di sini sudah terdapat perbedaan antara garis merah dan garis hitam. Juga kita bisa klik OK untuk menutup Windows tersebut. Nah, kemudian kalau kita ingin mengcustomize garis yang terakhir, sama seperti tadi, klik 2 kali, dan kita ganti size-nya menjadi 12, misal menjadi 50%, kemudian simbolnya kita ganti segitiga berlubang, dan line-nya, misal kita ingin ganti stylenya menjadi titik. Kita pilih dot, kemudian apply, dan OK. Legend-nya pun dia akan langsung mengikuti. Kalau kita lihat di sini, FE berwarna merah, garisnya solid. Kemudian mangan, simbolnya kotak,
kemudian garisnya putus-putus, nikel, segitiga, garisnya titik-titik. Untuk sumbunya sendiri ini sangat mudah kita ganti. Bisa menggunakan mini toolbar seperti tadi. Kita klik satu kali maka akan muncul mini toolbar seperti ini. Atau kita juga bisa menggunakan fungsi yang ada di atas ini. Misal kita ingin mengganti dia menjadi Times New Roman. Kita cari Times New Roman. Kemudian besarannya juga ingin kita akan menjadi 25 misalnya. Menjadi bold. Kemudian di sini juga ingin kita ganti dengan hal yang sama. Di sini kita cari Times Roman, ukurannya 25 dan bold. Ini 25, oh sorry, ini 18. Nah, kemudian sumbu Y-nya ingin samakan Times Roman. Sini 25, bold misalnya. 2, bold. Kemudian ini Times Roman, 22, bold. Ini bisa kita pindahkan sesuai dengan keinginan kita. Dan legendnya misal ingin kita pindahkan di sini. Nah, untuk menambahkan garis tepi para eh, sumbu X atas dan sumbu Y sebelah kanan, kita bisa klik dua kali pada garisnya ini untuk memunculkan plot detailnya. Klik dua kali. Kemudian kita bisa masuk untuk mengatur, pertama kita atur skalanya. Mungkin skalanya kita ingin dari 0 sampai semisal di sini 130. Oke. Kemudian di vertikalnya ini ingin kita atur dari semisal 5 sampai 50. Klik apply dulu untuk melihat perubahannya. Nah, semisal seperti ini. Kemudian untuk menambahkan garis tepi sebelah kanan dan sebelah atas, kita bisa menggunakan grid. Di sini kita tinggal centang additional lines untuk opposite X-nya dan opposite Y-nya. Dan tinggal klik OK. Maka grafik garis dari data yang telah kita siapkan tadi sudah jadi atau sudah siap untuk diekspor. Pada video berikutnya kita akan belajar bagaimana cara mengekspor grafik ini menjadi format PNG, TIFF, JPG atau format-format lain atau bisa langsung kita copy ke misalnya dalam satu dokumen PPT atau Word. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Saya kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.